Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu, para jamaah Masjid Jami' Baitur Ridwan yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat semua Pak ya? Alhamdulillah, semuanya pada sehat. Alhamdulillah, di siang hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita. Cuman pada siang hari ini mungkin temanya agak sedikit berbeda karena waktunya sudah makan siang. Jadi kita background makanan ini Pak Arifin. Jadi supaya nanti makan siangnya lebih mantap gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasanya dalam kajian fikih kita mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Kita mengkaji tentang sholat, kita mengkaji tentang puasa, tentang zakat, dan lain sebagainya. Cuman sebenarnya kalau kita melihat pembagian para ulama kita tentang ilmu fikih di dalam kitab-kitab mereka, maka fikih itu sendiri cakupannya sangat luas. Maka kitab-kitab fikih itu biasanya bagian pertama membahas tentang fiqhul ibadat, fikih yang berkaitan dengan ibadah. Lalu setelah itu masuk ke fiqhul muamalat, ada yang disebut dengan fikih muamalah. Fikih muamalah ini yang mengkaji tentang hal-hal yang kita lakukan dalam berinteraksi sesama manusia. Transaksi jual beli, transaksi akad sewa, meminjam uang, itu semuanya dibahas oleh para ulama di dalam fikih muamalah. Baru setelah fikih muamalah ada yang disebut dengan fikih munakahat. Fikih yang membahas seluk-beluk dari A sampai Z hal-hal yang berhubungan tentang pernikahan. Jadi rukunnya nikah, syarat sahnya nikah, berhubungan dengan talak, berhubungan dengan masa iddah, itu semuanya dikaji di dalam fiqhul munakahat. Baru yang terakhir, kitab fikih kita itu membahas tentang fiqhul jinayah. Apa artinya fikih jinayat? Fikih yang membahas tentang hukum-hukum pidana. Jadi kalau ada orang mencuri bagaimana hukumannya? Ada orang menyebar hoax bagaimana hukumannya? Itu dibahas di dalam fikih jinayat. Nah, maka istilah fikih kuliner ini sendiri mungkin agak asing. Jadi istilah fikih kuliner yang saya terjemahkan dengan fikih kuliner ini sebenarnya pengembangan dari apa yang dilakukan oleh ulama modern kita ketika beliau mengembangkan kajian fikih di dalam buku-buku kontemporer. Maka kajian fikih diperluas lagi. Ada namanya fiqhut tib, fikih kedokteran. Hukum fikih yang berkaitan dengan kedokteran. Bagaimana hukum donor darah misalnya. Bagaimana hukum transplantasi liver misalnya. Itu dibahas di dalam fikih kedokteran. Nah, ada satu bagian fikih yang hari ini dibahas oleh para ulama modern. Dan insya Allah kita akan memulai kajian pengantarnya siang hari ini. Yang sebelum dikaji sepertinya Bapak Ibu sudah mengamalkannya ini. Nah, jadi kita sebelum mengkaji kita semua sudah mengamalkan setiap hari, yaitu
Kalau dalam bahasa Arab disebut fiqhul at'imah. Dari kata-kata to'am. Apa artinya to'am? Makanan. Jadi fikih kuliner. Fikih yang berkaitan dengan makanan. Mengapa ini penting? Sebab semakin hari perkembangan kuliner itu semakin luas. Alhamdulillah kita tinggal di negeri mayoritas muslim yang penduduknya 87% muslim. Jadi insya Allah tidak ada keraguan-raguan di dalam menentukan hukum makanan yang kita makan. Tetapi kita sering berada di dalam kondisi yang membuat kita terkadang merasa ragu-ragu. Sehingga sering ditanyakan, Ustadz, ada makanan ini kira-kira hukumnya apa? Hukumnya apa? Nah, oleh karena itu kiranya kita penting untuk sedikit mengulas tentang fikih kuliner ini. Apalagi Indonesia ini Bapak Ibu surganya masakan kuliner. Betul Pak ya? Ayam saja kalau di Arab yang namanya ayam menunya cuma satu, zujaj, udah gitu aja. Ada zujaj masywi, ayam yang dibakar, ada zujaj yang makli, yang digoreng. Jadi hanya ayam goreng, ayam bakar kalau di Arab itu. Jadi kalau kita ke restoran, pingin ayam, pilihannya cuma dua. Zujaj masywi atau makli, yang dibakar atau yang digoreng. Tapi di Indonesia, ayam itu banyak variannya, Pak. Ada ayam geprek, ada ayam crispy, ada ayam apa lagi, Pak? Apa? Geprek ayam, ayam tumis, ayam pop, ayam kampus katanya, itu beda sendiri Bapak itu. Ini yang saya maksud menu makanan, Pak. Tentang ayam saja banyak, ayam teriyaki ada Bu ya, macam-macam. Jadi kuliner kita itu banyak sekali. Nah sehingga kiranya penting untuk memastikan agar kita nggak ragu-ragu lagi gitu. Kira-kira yang kita makan ini status syariahnya bagaimana Pak Ustadz? Oleh karena itu siang hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang fikih kuliner. Mengapa kajian fikih kuliner ini atau fiqhul at'imah ini dikaji oleh para ulama modern? Karena berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, wahai manusia, makanlah segala sesuatu yang ada di muka bumi halalan thayyiban. Allah memberi qayyid perintah makan itu di dalam Al-Qur'an dengan dua qayyid, dua sifat. Makanlah sesuatu yang halal, yang kedua thayyib. Sebagian ulama menganggap kata halal dan thayyib ini maknanya sama. Jadi halal ya thayyib, thayyib ya halal. Tetapi mayoritas ulama membedakan antara halal dan thayyib. Halal itu terkait hukumnya. Tapi kalau thayyib itu terkait efeknya ke tubuh kita. Jadi ada makanan yang halal tapi nggak thayyib. Kita makan ayam goreng, Pak, tapi satu baskom misalnya. Itu halalnya insya Allah halal, tetapi nggak thayyib karena berlebihan berbahaya bagi tubuh. Jadi halalan thayyiban. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan kepada kalian manusia segala hal yang thayyib, yang baik-baik, yang enak-enak. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Allah Ta'ala mengharamkan yang khabis. Khabis itu yang buruk, sesuatu yang buruk semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi kita seorang muslim memastikan kehalalan sesuatu yang kita konsumsi penting. Kenapa? Karena bagi seorang muslim kehalalan sebuah makanan bukan hanya berhubungan dengan gizi yang dampaknya pada badan di dunia ini, bukan. Tetapi ada hal-hal yang bersifat ukhrawi yang itu sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Apa misalnya? Allah Ta'ala misalnya menceritakan di dalam Al-Quran bahwa kesalahan yang pertama kali dilakukan oleh manusia itu bukan berzina, itu bukan mencuri, bukan, Pak. Apa yang diceritakan di dalam Al-Quran? Kesalahan pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam, kakek moyang kita, memakan makanan yang dilarang. Ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah fakulu minha haitsu syi'tuma
wala taqraba hadhihi syajarah. Kata Allah, wahai Adam, kamu dan istrimu Hawa masuklah ke dalam surga. Makan segala sesuatu yang kamu mau. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan coba sesekali mendekati pohon ini. Tetapi akhirnya Nabi Adam tergelincir oleh bisikan syaitan, dan akhirnya itulah yang menjadi sebab dari skenario Allah menurunkan Nabi Adam ke atas muka bumi. Nah, jadi kesalahan pertama, kalau bisa disebut kesalahan yang dilakukan oleh manusia adalah mengkonsumsi sesuatu yang dilarang. Kemudian apalagi pentingnya kita membahas tentang kehalalan sebuah makanan? Di dalam hadis Arba'in yang sudah kita kaji, hadis nomor sekian, Nabi SAW mengkaitkan kehalalan makanan dengan mustajabnya doa kita. Jadi Nabi pernah berpesan ke sahabatnya Sa'ad, ya Sa'ad tib mat'amak tustajab da'watuk, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, wahai Sa'ad, perbaiki status makananmu, maka niscaya doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah mengkaji di dalam hadis Arba'in, Nabi menceritakan ada orang yang melakukan perjalanan sebagai musafir sampai dia rambutnya compang-camping, pakaiannya kotor, lalu berdoa menyebut nama Allah, ngangkat tangannya, ya Allah dengan penuh khusyuk. Tetapi sama Allah tidak dikabulkan doanya. Kenapa? Wa annahu ghuddiya bil haram, karena ternyata dia mengkonsumsi sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, kata baginda Nabi. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Dia berdoa menyebut nama Allah, tetapi dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Nah, maka bagi seorang muslim, mengkaji kehalalan makanan itu sesuatu yang penting. Belum lagi misalnya kalau kita melihat riwayat dari para ulama kita, mereka menjaga kehalalan makanan itu karena memang mereka meyakini makanan yang halal itu akan berpengaruh pada ilmu. Supaya Allah memberikan ilmu kepada saya. Nah, jadi itu sekelumit tentang mengapa mengkaji fikih kuliner ini penting. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita tahu sesuatu yang halal? Kalau saya tanya, Pak, kira-kira di antara makanan yang halal dan yang haram lebih banyak yang mana? Halal. Yang halal, betul sekali. Jadi kalau kita bandingkan antara yang halal dan yang haram, jauh lebih banyak yang halal. Yang haram itu hanya sesuatu yang sifatnya terbatas. Maka untuk mengetahui yang halal, kita harus mengetahui yang haram. Karena kalau kita sudah tahu karakteristik makanan yang haram, yang tidak masuk dari kriteria itu berarti otomatis dia halal. Makanya ulama kita membuat kaidah al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh, halal untuk dimakan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita untuk mengetahui yang halal, caranya gampang. Pelajari saja kaidah-kaidah yang mengharamkan. Ketika makanan itu tidak terdapat unsur keharaman ini, maka otomatis dia hukumnya halal. Nah, jadi itu. Nah, maka siang hari ini kita akan sedikit mengkaji seperti judul yang saya buat di papan ini, 3 kaidah halal haram kuliner. Sebenarnya 3 kaidah haram. Cuman takutnya kesannya judulnya agak serem kalau 3 kaidah haram. Jadi saya bikin judulnya 3 kaidah halal haram kuliner. Artinya yang tidak mengandung dari 3 hal ini, maka insya Allah dia halalan thayyiban. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya yang harus kita catat baik-baik adalah makanan yang haram itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, terkadang makanan itu menjadi haram karena faktor eksternal, bukan dari faktor zat atau internal makanan tersebut. Tapi ini kita kaji di pertemuan selanjutnya. Apa misalnya? Sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah niatnya. Ada orang nyembelih sapi misalnya,
diniatkan untuk penjaga hutan ini misalnya. Jadi ketika dia nyembelih sapi niatnya untuk persembahan ke penjaga hutan, jin yang menjaga hutan, maka itu adalah ma uhilla li ghairillah. Atau nyembelih ayam, tujuannya apa? Untuk jin yang menjaga ini biar pergi misalnya. Maka itu sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Dan ini adalah sesuatu yang haram di dalam nas Al-Quran. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Meskipun zatnya halal, ayam sama sapi itu halal apa haram, Pak? Halal. Tetapi karena ada faktor eksternal, dia disembelih untuk tujuan selain Allah, maka dia haram. Yang kedua, masih secara singkat faktor eksternal. Ada sesuatu yang haram disebabkan karena di situ ada hakullah. Ada hakullah, ada haknya Allah di sana. Meskipun zatnya halal sebenarnya. Tetapi karena ada hakullah, haknya Allah, maka dia menjadi haram bagi kita untuk mengkonsumsi. Apa contohnya? Ibu-ibu ada yang nazar. Ustadz, kalau anak saya keterima jadi PNS, keterima di UI, keterima di ITB, saya nazar untuk menyembelih seekor kambing. Ternyata beneran hajatnya terkabul. Belilah ibu kambing, disembelih. Maka hewan ini menjadi hewan al-manzur, hewan yang sudah dinazari. Sesuatu yang sudah dinazari, maka haknya sudah bukan hak kita lagi, tetapi menjadi haknya Allah. Maka orang yang nazar haram untuk mengkonsumsi sesuatu yang dinazari. Jadi harus dibagikan semua, nggak boleh orang yang nazar punya jatah. Ini juga berlaku bagi hewan kurban. Kalau kita nazar, saya nazar tahun depan mau kurban, berarti kurban kita kurban nazar. Kurban nazar berarti hak Allah di situ. Orang yang nazar tidak boleh sedikit pun nyicipin dari dagingnya. Beda kalau kurbannya kurban tatawwu. Ya sudah masuk Idul Adha kita niat aja. Ya Allah saya niat hari ini kurban, menjalankan kesunahan, berarti kita boleh mengambil jatah dari daging kurban itu. Nah itu. Yang ketiga, sesuatu yang haram karena faktor eksternal, yang di situ ada hak manusia lain. Jadi kalau tadi ada hak Allah, disembelih karena selain Allah, kemudian hak Allah. Yang ketiga ada hakun nas. Apa contohnya? Ayam tetangga lewat di depan rumah kita, Pak, tanpa izin kita sembelih. Pakai bismillah, kita sholawatin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita sembelih, kita bakar. Hukumnya bagaimana, Pak Toto? Haram. Kalau sudah terlanjur dimakan gimana, Pak Toto? Alhamdulillah. Minta ridhonya ke orangnya supaya jadi halal. Nah, jadi itu. Jadi ada sesuatu yang haram karena faktor eksternal. Yaitu kalau terlanjur seperti Pak Widi pernah nanya, Pak Ustadz, dulu saya pas SMA sering makan bakwan ke kantin 10 tapi ngakunya 5. Nah, itu namanya haram tetapi faktor eksternal. Solusinya gimana? Ya cari orang yang minta ridhonya. 12 tahun yang lalu Pak Ustadz, cari barangkali masih ada anak cucu warisnya yang masih hidup. Kan begitu caranya. Nah jadi itu, tapi itu nanti kita rinci. Pertemuan yang hari ini, kita singkat 3 kaedah halal haram ini, adalah penyebab keharaman makanan yang berada pada zat makanan itu. Jadi penyebab yang sifatnya intrinsik, internal. Jadi sesuatu yang memang ada di dalam makanan itu. Di sini ulama menyebutkan 3 hal yang paling utama. Nanti di gambar saya akan menampilkan beberapa contohnya yang mungkin kita pernah melihatnya di daerah kita atau kita masuk ke restoran mungkin melihatnya. Nah, kita kaji satu persatu. Yang pertama, kaedah keharaman makanan adalah ketika dia berupa sesuatu yang najis. Jadi sesuatu yang najis itu Bapak Ibu haram dimakan. Apa definisi najis? Najis itu syai'un mustakzar. Sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan. Secara karakter kita sebagai manusia normal, kita jijik dengan itu. Ulama fikih lebih memperluas lagi kaidah makna dari najis itu. Najis itu adalah syai'un yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis.
sesuatu yang mencegah keabsahan sholat ketika dia menyentuh pakaian atau badan kita. Itulah yang disebut dengan najis. Dan sesuatu yang najis ini tidak bisa disebut najis kecuali syariat menentukan bahwa dia najis. Tidak bisa najis itu ditentukan oleh akal pikiran kita. Sesuatu dikatakan najis ketika Allah Ta'ala atau baginda Nabi yang mengatakan dia najis atau dikiaskan dengan itu. Apa misalnya yang paling jelas di dalam Al-Quran? Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Allah Ta'ala mengharamkan bagi kamu al-maitah. Apa artinya maitah, Pak? Bangkai. Yang kedua dam. Dam artinya darah, blood dalam bahasa Inggrisnya. Jadi bangkai sama darah itu dua hal yang secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran. Apa definisi bangkai? Kata para ulama, bangkai itu azzailatul hayah bi ghairi zakatin syar'iyah. Sesuatu yang hilang nyawanya, hewan yang hilang nyawanya tanpa penyembelihan secara syar'i, maka dia disebut bangkai. Ayam nyebrang nggak lihat spion. Misalnya ayam nyebrang nggak hati-hati, tiba-tiba kecelakaan. Sudah sekarat nggak segera disembelih, dia meninggal karena kecelakaannya itu. Maka menjadi bangkai ayam ini, Pak. Kenapa? Karena tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i. Ini pembahasannya luas kalau kita membahas syarat penyembelihan. Tapi yang menjadi titik tekan kita di pembahasan ini adalah yang najis yang Allah sebutkan sehingga hukumnya haram di ayat tadi adalah dam. Artinya darah ya Pak ya. Darah. Tetapi pertanyaannya darah hewan yang bagaimana yang haram itu? Sebab darah itu jantung, hati, limpa. Kita pernah makan hati ayam, Bu ya. Hati itu sebenarnya darah yang membeku. Apakah yang begitu juga haram? Maka di dalam surat Al-An'am 145 Allah Ta'ala lebih memperjelas lagi. Audaman masfuhan. Jadi yang diharamkan itu bukan mutlak darahnya hewan. Tetapi daman masfuhan, darah yang mengalir. Sehingga hati, jantung, limpa itu bukan darah yang mengalir, dia sudah membeku di tubuh hewan sehingga dia tidak masuk di dalam status haram. Darah yang haram itu adalah darah yang mengalir dari tubuhnya ketika disembelih. Itulah yang haram. Nah, maka mohon maaf Bapak Ibu, mungkin masih ada di kampung kita, di desa kita, atau di restoran hari ini di perkotaan yang menyediakan menu kuliner kok unsurnya darah hewan. Maka secara tegas kita mengatakan itu haram. Karena Allah Ta'ala mengharamkan dam. Setelah bangkai Allah menyebut darah. Daman masfuhan. Maka ini ada beberapa gambar yang saya cari informasinya. Saya searching di Google Pak. Apa menu kuliner hari ini yang digandrungi orang dan bahan utamanya darah. Nah ini yang pertama. Di barangkali black pudding namanya. Ini makanan yang menjadi santapan di Eropa. Jadi barangkali nanti masuk restoran kok ada menu menyediakan puding. Salah satunya black pudding. Nah ini harus hati-hati Bu. Karena kalau kita searching di YouTube atau di Google, black pudding ini bahan utamanya darah sapi atau darah ayam. Masyarakat Jawa kalau nggak salah punya dia. Di beberapa daerah di Jawa. Di Makassar apa Pak Ahmad? Marus. Oh ya, saya share tadi ada ini. Ah ini Marus. Ini Marus ya Pak Arifin ya? Ini Marus. Jadi kalau kita lihat infonya, Marus itu di daerah mana Pak Arifin? Di Jawa Timur ya. Itu biasanya dimakannya pakai apa? Nah maksudnya ada sambelnya, ada petisnya, kayak digoreng ya. Ya jadi itu darah ayam ditaruh di baskom, dibiarin sampai dia apa ya, mengkental seperti agar-agar. Lalu setelah itu digoreng, lalu dijadikan gorengan, biasanya dijualnya sama tahu goreng, sama tempe goreng, ada marus. Nah itu harus hati-hati Pak.
Karena marus itu beda kalau empela atau hati. Kalau hati memang beku di dalam tubuh hewan dari dalam. Tapi kalau marus, dia keluarnya mengalir, dibekukan di luar. Dan ini haram. Enak Pak Ustadz? Ya haram, gimana? Haram. Kemudian, nah ini karena saya rumah di Bali, barangkali Bapak Ibu ada yang ke Bali, kemudian masuk ke rumah makan, ada satu menu yang salah satu bahannya adalah darah. Nah, ini harus hati-hati. Menunya adalah lawar. Pernah lihat ini ya Pak Hari ya? Nah, lawar. Jadi kalau Bapak Ibu ke Bali, masuk rumah makan, kok rumah makannya punya penduduk asli. Penduduk asli, orang Bali asli misalnya. Kemudian dia menyediakan lawar. Nah, ini salah satu kuliner favorit kalau ke Bali, Pak. Nah, cuman bagi kita seorang muslim, lawar ini haram karena mengandung unsur darah. Jadi salah satu campurannya sehingga agak merah gitu warnanya karena memang ada darahnya. Kadang darah ayam, darah sapi, atau mungkin sesekali darah babi, macam-macam. Jadi dia dari darah. Nah di Jakarta, saya pernah searching dan ini ada memang di Jakarta, ada beberapa cairan pengobatan tradisional yang itu memang dari darah murni. Nah ini saya lihat di Google ada. Ah ini Pak. Darah kobra Pak. Salah satu khasiatnya untuk meningkatkan vitalitas laki-laki. Nah ini dia. Siapa yang pernah ini di sini barangkali? Jadi kalau ingin kerja ke kantor tetap segar semangat, nah salah satunya ini. Jadi ujang kobra ya, ada darah kobra, macam-macam di sini. Jadi darah kobra yang masih seger itu diiris, kemudian darahnya keluar, itu daman masfuh, itu darah yang mengalir, itu diminum, Pak Ipul, kalau ingin kuat. Nah, cuman secara fikih ya kita tegas, secara fikih hukumnya haram. Gitu Pak nggih. Kenapa? Daging ular nanti ada pembahasan tersendiri. Dia ada hewan yang berbisa, hewan yang bertaring, nanti kita pelajari di bab tersendiri. Jadi itu yang pertama. Jadi sesuatu yang najis, contohnya ini live streaming tapi kok bunyi Pak Ibul. Jadi darah Pak ya, kita sepakati darah. Apalagi yang najis yang kita tahu selain darah? Kotoran, tinja. Kotoran hewan itu najis. Maka kalau ada menu kuliner, entah makanan atau minuman yang mengandung kotoran hewan yang keluar dari duburnya, anusnya, ya maka haram. Apa kira-kira Bu? Saya searching tadi kopi luwak. Nah, cuman begini. Kopi luwak ini ternyata perdebatan di antara ulama kita. Jadi antara Majelis Ulama Indonesia dan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama membahas hakikat kopi luwak ini. Ada yang di sini bekerja atau punya pengalaman langsung punya perkebunan kopi luwak barangkali? Yang tahu prosesnya maksudnya. Karena hasil Bahsul Masail di kalangan Nahdlatul Ulama mengatakan hukum kopi luwak itu bukan najis ternyata, tapi mutanajis. Jadi bedakan antara najis dengan mutanajis. Najis itu darah itu najis. Tetapi kalau handphone saya terkena darah atau handphone saya terkena kencing, najis atau mutanajis? Mutanajis. Jadi ada sesuatu yang najis, ada sesuatu yang mutanajis. Kalau sesuatu yang mutanajis, dia bisa disucikan. Artinya kalau najisnya hilang, maka dia suci lagi. Nah, saya melihat tadi hasil Bahsul Masail Nahdlatul Ulama mengatakan kopi luwak itu setelah dilihat di eksperimen itu bukan najis tapi mutanajis. Kenapa? Karena ternyata bijinya meskipun dimakan oleh luwak tapi sebenarnya tidak dicerna secara sempurna, Pak. Nah, ini monggo antum bisa mungkin punya informasi yang lebih banyak dari ini silahkan. Tetapi hasil Bahsul Masail beberapa tahun yang lalu mengatakan
luwak itu ketika makan biji kopi tidak dicerna secara sempurna, sehingga yang keluar dari anusnya bukan kotoran secara murni, tetapi biji kopi itu masih utuh, Pak Arifin. Biji kopinya masih utuh, cuman dilapisi oleh najis kotoran. Nah, ini gambarnya kopi luwak seperti ini. Jadi kopi bijinya masih utuh, cuman dilapisi najis kotoran. Sehingga dia lebih tepat disebut najis atau mutanajis? Mutanajis. Mutanajis. Jadi dia keluar sebenarnya bijinya masih utuh. Cuman karena sudah melewati saluran dari hewan luwak itu sendiri, akhirnya dia terlapisi. Sehingga kalau disucikan, dia suci. Itu versi Nahdlatul Ulama. Barangkali ada ulama lain yang memiliki kajian yang mengatakan itu najis, ya silahkan. Berarti ulama bisa jadi berbeda pendapat menentukan halal haramnya kuliner karena perbedaan mereka menentukan kira-kira ini layak disebut najis atau tidak. Tapi mereka sepakat kalau najis itu haram. Tetapi ada makanan yang ulama masih beda, ini layak disebut najis atau tidak, dan salah satunya adalah kopi luwak. Ada di lantai 1 ini Pak Arifin, kopi luwak. Ada ya, saset, oh yang saset ya. Agak beda. Kalau yang asli Pak, 1 kilonya sampai 4 juta itu harganya. Per kilonya biji kopi luwak sampai 5 kilo, karena memang nikmat. Nah, jadi itu kaidah yang pertama Pak, saya ulang lagi. Kaidah pertama, kuliner yang haram adalah ketika terdiri dari sesuatu yang najis. Contohnya bisa apa tadi Pak Toto diulang? Darah. Contoh lain, kotoran. Nah, jadi tinggal dicek Bu, ketika masuk ke tempat kuliner, kalau ada yang ternyata berbahan yang najis, ya maka kita harus hati-hati, gitu ya. Lalu yang kedua, karena judulnya 3, kita kembali ke judul. Ya. Yang kedua, kaidah fikih kuliner, sesuatu yang haram itu adalah ketika mengandung unsur iskar. Iskar itu memabukkan. Memabukkan. Jadi iskar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Sesungguhnya khamr. Khamr itu apa? Khamr itu adalah perasan dari anggur dan kurma yang difermentasi sampai kadar tertentu, ketika dikonsumsi dia mampu menghilangkan akal. Jadi ketika dia menghilangkan akal, maka dia disebut dengan muskir, sesuatu yang iskar. Iskar itu memabukkan. Jadi ini penting, definisi memabukkan dalam fikih ini penting dipertegas, karena kita di Indonesia punya istilah mabuk, tetapi mabuk yang kita maksud bukan seperti yang di kitab fikih. Ada orang yang naik bis mabuk, berarti dia haram Pak Ustadz. Bukan begitu, itu bukan iskar dalam kitab fikih. Jadi mabuk di dalam fikih itu sesuatu yang menghilangkan akal. Kalau di beberapa kitab disebutkan orang yang sudah nggak bisa bedakan mana langit mana bumi. Jadi ketika hilang kesadarannya dia sudah bingung. Mana atas, mana bawah, mana kanan, mana kiri. Atau orang yang ngomongnya sudah ngelantur. Ya kurang lebihnya begitulah ya. Alhamdulillah saya belum pernah merasakan iskar yang dimaksud ini bagaimana. Barangkali yang sudah pengalaman ya begitulah. Barangkali. Ketika misalnya nggak sengaja minum tuak misalnya, lalu kemudian mabuk. Nah mabuk itulah yang disebut dengan iskar. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika ada makanan yang mengandung unsur iskar, zat yang memabukkan, maka dia pun bisa dikenakan hukum haram. Pak Ustadz, saya ini termasuk orang yang kalau nyium bau duren, ada nggak yang begitu Bu ya? Nyium bau duren kok agak kepala tuh pening, puyeng, kalau kelamaan bisa pingsan Pak Ustadz. Itu kira-kira termasuk iskar duren, termasuk haram tidak kira-kira? Bukan. Karena semabuk-mabuknya makan duren tidak sampai hilang akal Bu. Itu cuma enek aja. Itu bukan iskar yang dimaksud dalam kitab fikih. Nah, sehingga apa misalnya yang diperdebatkan selain khamr? Khamr itu kan yang disebut dalam Al-Quran perasan anggur.
Maka hari ini betapa banyak sesuatu yang tidak terbuat dari perasan anggur tapi terbukti bisa menghilangkan akal. Apa misalnya? Daun ganja misalnya. Jadi ada rumah makan menyediakan lalapan, kok salah satu lalapannya selain kol, kacang panjang, kok ada daun ganja misalnya nih Pak Arifin. Jadi habis makan lalapan di situ kok agak masalah hidup seakan-akan hilang sebentar. Nah, itu hati-hati. Daunnya bisa jadi iskar. Ya, daun ganja itu banyak beberapa daun yang oleh ulama dianggap bisa memabukkan. Kemudian ulama berdebat misalnya tentang hukum alkohol. Banyak Pak ya, minuman kita ada kadar alkoholnya. Atau parfum kita ada kadar alkoholnya. Bisa tidak alkohol itu disamakan dengan khamr? Ini juga perdebatan antar ulama kita. Jadi ada sebagian ulama yang mengkiaskan alkohol itu dengan khamr. Sehingga sesuatu yang mengandung alkohol sekecil apapun langsung otomatis dihukumi haram. Ada yang begitu. Di antaranya almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub di dalam kitabnya. Beliau menulis kitab Al-Halal wal Haram. Di antara pendapat beliau adalah mengkiaskan alkohol dengan khamr. Tetapi banyak juga ulama yang tidak sepakat. Jadi alkohol itu selagi kadarnya tidak sampai memabukkan, semisal terkadang ada beberapa jenis makanan yang perlu dikasih sedikit unsur etanol untuk mengawetkan misalnya. Maka itu kan tidak sampai memabukkan sebenarnya. Maka ya tidak masalah. Karena alkohol tidak bisa 100% dikiaskan dengan khamr. Nah, jadi saya tegaskan lagi, kaidah haram kuliner yang kedua adalah ketika dia mengandung unsur yang memabukkan. Jadi yang pertama najis, yang kedua memabukkan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, jadi 3 kaidah dan ini yang terakhir. Makanan secara zatnya disebut haram, berhukum haram memakannya, mengkonsumsinya, ketika dia mengandung satu unsur yang disebut dengan mudorot. Mudorot itu apa Pak Ustadz? Mudorot itu ketika mengkonsumsinya terbukti bisa membuat efek bahaya bagi tubuh kita. Itu namanya mudorot. Nabi mengatakan la dororo wa la diroro. Tidak boleh ada mara bahaya di dalam Islam. Nah, mudorot ini ada makanan yang terbukti secara medis mengandung mudorot. Maka dia haram secara syariat. Apa misalnya? Ya yang jelas-jelas saja Pak, racun misalnya. Wala tulqu aidiyakum ila tahlukah. Wahai orang beriman, jangan kau lempar dirimu dalam kebinasaan. Diam-diam minum baygon misalnya Pak. Atau Coca-Cola dicampur autan. Misalnya. Ini kan sudah jelas-jelas secara medis berbahaya bagi tubuh. Kalau medis bilang ini bahaya, secara kesepakatan ahli medis, ya maka ahli fikih harus tegas menghukumi itu haram. Karena sudah jelas mengandung doror, mudorot, berbahaya, racun misalnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bunuh diri dengan racun itu lebih asyad daripada bunuh diri dengan bentuknya yang lain. Sebab bunuh diri kalau dia lompat dari tangga itu masih ada usahanya Pak, masih ada capeknya. Tapi kalau dengan racun dari kamar tuh bisa, nggak perlu capek. Depan kereta aja, depan kereta minum racun Pak. Oh itu sempurna sudah. Na'udzubillah. Jadi hati-hati Pak ya, sesuatu yang sifatnya mudorot maka harus berhati-hati. Yang kedua, dan ini yang lebih sering. Nah yang kedua ini yang lebih sering. Untuk yang pertama insya Allah kita jauh. Insya Allah. Karena alhamdulillah hati Bapak Ibu yang ada di sini semuanya tenang Bu ya. Ahli zikir, ahli sholat, ahli jamaah. Insya Allah tenang hati. Tetapi yang kedua ini yang bahaya Bu, yang mudorot. Apa? Makanan yang kadaluarsa. Nah ini secara medis terbukti mudorot. Nyetok mie ayam Indomie di rumah, kadaluarsanya sudah 2022. Jadi kebanyakan nyetok nggak disedekahin, akhirnya masih ada. Kebetulan lapar Pak Ustadz, malam-malam malas mau keluar, dimakan. Waduh, itu mudorot. Sudah kadaluarsa. Nah, hati-hati. Apalagi yang mudorot? Makanan yang mengandung pengawet
yang melampaui batas. Formalin, makanya pemerintah kita punya BPOM. Apa itu BPOM? Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu penting untuk sebagai wasilah kita sebagai warga muslim untuk memastikan makanan itu haram atau tidak. Karena terkadang dia tidak najis, dia tidak memabukkan. Ada Pak, tidak najis, tidak memabukkan, tapi mudarat. Apa contohnya? Makan paku Pak. Cobalah. Paku itu tidak najis, artinya kalau kita pegang saat sholat nggak batal sholat kita karena dia nggak najis. Nggak memabukkan juga, diaduk-aduk di teh nggak memabukkan, tapi kalau kita telan dia mudarat, maka itu haram. Jadi unsur dari ketiga ini salah satunya ada di makanan, maka itu haram. Apalagi contohnya Ustadzah Murni selain paku misalnya yang mudarat, apa kira-kira? Kaca. Kaca. Ngidam kerupuk nggak dapat kerupuk, kaca rumah dipecahin Bu, cerminnya dipecahin dipakai kerupuk. Kebetulan memang punya ilmu kebal misalnya. Hati-hati itu mudarat. Nah, jadi itu Pak ya. Nah, ketika kita sudah tahu kriteria ini, maka kita sudah punya standar, Pak. Punya standar mengapa sih kira-kira makanan ini disebut haram. Ketika terbebas dari 3 unsur ini, maka insya Allah makanan itu hukumnya halal. Jadi halalan thayyiban. Jadi itu Pak ya. Pak Ustadz, ada nggak yang ulama berselisih tentang ini mudarat atau tidak? Ada. Sampai detik ini ulama belum sepakat tentang satu hal. Apakah mudaratnya dia sampai menyebabkan dia haram atau cukup sekedar makruh saja? Apa itu Pak? Rokok Pak. Nah, rokok. Ulama kita masih berdebat, ya. Hati-hati, Ustaz. Ini mazhab yang memperbolehkan beliau. Hati-hati. Sampurna Ustaz ya. Sampurna. Jadi ulama masih berpolemik beberapa hal. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, karena mereka berdebat kira-kira mudaratnya sudah cukup atau belum untuk membuat hukumnya haram. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang sekedar memakruhkan. Ulama yang tidak mengharamkan argumennya juga kuat. Argumennya juga kuat. Satu, tidak ada nas spesifik di dalam Al-Quran yang mengharamkan. Nggak ada. Bahasa Arabnya dukhon. Saya pribadi bukan perokok Ustaz Fatir. Saya pribadi bukan perokok. Jadi jangan, ini masalahnya live streaming. Nah, jadi bahaya kalau disuruh berfatwa. Jadi ulama yang tidak mengharamkan juga punya landasan. Salah satunya tidak ada nas spesifiknya. Dan yang kedua, kalau alasannya hanya doror Pak Arifin, kalau alasannya hanya doror, maka doror yang dimaksud bukan doror yang langsung instan ketika makan itu langsung efeknya. Seperti racun kan makan itu seketika langsung mati. Tapi kalau rokok itu kan tidak langsung gitu loh. Ini seperti gula. Gula itu efek negatifnya kapan? Apakah langsung minum teh manis langsung kena diabetes, Pak? Tidak. Tapi dikonsumsi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, terlalu berlebihan barulah dia doror. Kalau kita mengharamkan rokok karena doror, karena mudarat, logika yang sama kita harus mengharamkan gula juga. Kan begitu logikanya Syekh Fatir. Jadi logika yang ulama yang belum berani mengharamkan, salah satunya itu. Yang ketiga berkaitan dengan ekonomi negara. Petani tembakau kita berapa persen di Indonesia? Kalau kemudian pemerintah memutuskan rokok ini haram, akan berpengaruh secara ekonomi. Ya, jadi perdebatan itu biasa di kalangan para ulama. Yang penting mazhab ahlul hisab, jangan menjelek-jelekkan ahlur ru'yah. Ini Syekh Fatir ahlur ru'yah. Jadi kerjanya merokok, melihat orang yang merokok itu ahlur ru'yah namanya. Ahlul hisab, dia menghisap. Ada lagi pembedaannya 2 Pak, perokok aktif dan pasif. Apa bedanya Syekh Fatir? Perokok aktif dan pasif. Kalau perokok pasif, ini rokoknya yang bergerak, ini rokok aktif namanya. Nah, ini perokok aktif. Kalau perokok pasif, rokoknya di sini, orang yang bergerak begini. Nah, ini namanya perokok yang pasif. Rokoknya pasif atau aktif. Nah, saya kira itu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu,
3 kaedah haram kuliner yang kita pelajari hari ini, kita ulang lagi biar ingat. Yang pertama adalah sesuatu yang najis. Yang kedua sesuatu yang memabukkan. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang mudorot, mengandung mara bahaya. Saya kira itu barangkali dilanjutkan dengan diskusi. Tafadhol. Boleh Ibu. Waalaikumsalam Syekh Fatir. Ini kan kita kalau biasa makan di mall, di restoran, kita harus memperlakukan kalau memang sudah ada yang beli berarti halal. Betul. Tapi ada Terima kasih, terima kasih. tidak ada yang punya, tapi kata pemiliknya menjadi itu halal. Nggak ada stempelnya. Dari itu gitu. Iya. Kedua, saya masih saran aja nih, bukan para perokok. Kalau rokok dia ada perusahaan buat yang lain, itu asapnya hitam. Kalau bisa, jangan dikeluarin. Tapi saya kapan? Kapan tuh rokok? Karena saya sakit, dari seminggu. Allah. Itu aja sih. Iya. Ini pertanyaan ini nyindir siapa, Syekh? Nggak ada ya? Nggak nyindir siapa-siapa ya? Oh, yang ngerokok ya. Buat Pak Haji. Baik, terima kasih Syekh Fatir. Ini pertanyaan penting sekali. Di negara kita dan beberapa negara muslim ada yang disebut dengan stempel halal. Nah, sebenarnya kalau kita pikir Pak ya, dari keterangan yang kita kaji tadi, melihat kenyataan bahwa makanan yang halal itu lebih banyak daripada makanan yang haram, gitu kan Pak ya. Melihat kenyataan itu, sebenarnya yang diperlukan itu sebenarnya stempel halal atau stempel haram? Harusnya stempel haram, karena makanan haram itu lebih sedikit. Jadi yang tidak dapat stempel haram otomatis kembali ke hukum asal. Hukum asal sesuatu halal, harusnya kan begitu. Cuman kayaknya nggak ada yang mau kalau dicap stempelnya haram itu kan nggak ada yang mau. Nah cuman artinya apa? Jangan sampai kita memahami yang halal itu yang ada stempel halalnya saja. Karena hukum segala sesuatu itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Bagaimana kita memahami fenomena stempel halal? Stempel halal itu kita pahami ini sudah dijamin oleh orang yang berotoritas, dijamin tidak ada unsur yang membuat dia haram. Maka itu disebut dengan halal. Tapi jangan difahami yang tidak mendapat stempel halal otomatis haram. Jangan dipahami begitu. Karena nanti kita bisa mengharamkan banyak hal. Kita bisa mengharamkan banyak hal. Jadi stempel halal itu yang harus kita pahami ini sudah melewati prosedur resmi untuk kita cek dan sesuai, tidak terbukti ada unsur yang haram. Tapi jangan sampai dipahami selain itu berarti tidak halal. Jadi gitu Syekh Fatir. Jadi misalnya ada restoran pemiliknya muslim ya. Pemiliknya muslim, secara zohir kita menilai semua karyawannya orang muslim, apalagi menggunakan hijab, ya muslim yang taat lah. Mungkin prosedurnya belum diurus. Prosedurnya karena lama, butuh waktu sebulan 2 bulan mungkin. Maka jangan serta-merta kita mengklaim itu sesuatu yang haram, karena ya itu tadi, hukum segala sesuatu itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian yang kedua, dan ini saya sepakat Syekh Fatir, bukan hanya rokok. Di dalam hadis Nabi melarang sahabatnya sholat berjamaah bagi sahabat yang habis makan bawang. Jadi sahabat yang habis makan basol, kalau di Arab itu bawang bukan digoreng, kalau kita kan bawang goreng. Di Arab itu bawang langsung dimakan mentah, greg, pakai lalapan. Nabi melarang sahabatnya pergi ke masjid kalau belum siwak, belum membersihkan. Kenapa? Karena iza itu menyakiti orang kanan kirinya. Bayangin habis makan, kalau kita mungkin pete ya, pete jengkol, lalu kita takbir, Allah, anginnya ke sana. Bayangin tuh, bayangin.
itu pasti membuat orang yang sholat di samping kita tidak khusyuk, dan itu sudah cukup alasan untuk membuat itu haram gitu. Jadi haramnya bukan karena petenya, tapi karena membahayakan kesehatan orang lain gitu loh. Apalagi rokok kan gitu, apalagi rokok. Tapi sekali lagi pertanyaan ini tidak menyindir siapapun gitu saya kira itu. Terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dulu Pak, biar kenalan. Saya Elo. Pak Elo. Ini terkait tadi Ustaz kan bilang ada kesamaan bukan makanya kan itu yang itu haram gitu ya. Apa itu Pak? Ayam ketabrak. Oh, ayam ketabrak, iya. Sebenarnya ini sih apa ya? Karena pengalaman aja tadi. Nggih. Ada sebagian orang berdalih kalau ayam ketabrak kereta atau sepeda atau kereta motor lah gitu kan. Itu kan masih ada nyawanya. Iya, betul. Nah, yang punya ayam itu buru-buru ambil pisau ya. Iya. Potong dulu sebelum mati. Nah, itu termasuknya halal atau haram Pak? Azim. Karena itu masih ada nyawanya. Ya, siap. Gitu. Terima kasih. Nah, itu ada juga. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan penting sekali dari Pak Elon ya. Elok. Bapak Elok. Terima kasih Pak, ini pertanyaan bagus. Di dalam bab penyembelihan, jadi di dalam kitab fikih itu bab penyembelihan ada bab tersendiri namanya Kitabul Udhiyah. Membahas syarat sah penyembelihan. Di antara yang disampaikan oleh para ulama selain pisaunya harus tajam, adalah hewan yang disembelih itu harus masih berada dalam batasan hayatun mustaqirrah. Apa itu hayatun mustaqirrah? Batasan dia masih layak disebut hidup. Cirinya apa? Masih bisa bernafas, detak jantungnya masih ada. Maka tadi yang disampaikan oleh Bapak Elo ya, mohon maaf. Jadi kalau ada ayam nih Pak, kadang nggak usah kecelakaan deh. Ayam sakit atau kambing sakit, itu kan kelihatan dari matanya biasanya tuh. Biasanya para jagal yang paham fikih, ketika mengetahui dia jual kambing untuk dijual di hari kurban, tapi dia sudah tahu ini kena penyakit. Sebelum kambing ini meninggal karena penyakit itu, selagi berada dalam taraf hayatun mustaqirrah, nafasnya masih ada, detak jantungnya masih normal, lalu disembelih, maka itu masih halal. Karena sebenarnya dia menyembelih hewan yang hayatun mustaqirrah, hidupnya masih ada. Sama dengan kasus yang tadi. Ditabrak oleh kecelakaan, oleh truk misalnya. Kecelakaan, lalu secara kita dengan jelas melihat ayam ini masih bergerak. Masih bergerak Pak ya? Masih bergerak, masih ada suaranya, misalnya masih gitu, masih bernafas, berarti dia sebenarnya belum mati. Maka kalau diambil pisau, disembelih, maka sembelihannya sah. Bismillahirrahmanirrahim, masih sah. Tetapi yang tidak sah itu ketika memang sudah benar-benar matanya sudah begini-begini, itu sudah beberapa detik lagi sudah tinggal nunggu azal saja sudah. Kita ngambil pisau. Nah, bisa jadi ketika kita nyembelihnya sudah tidak hayatun mustaqirrah. Makanya yang tahu adalah orang yang nyembelih. Kalau saya tidak pernah nyembelih hewan, jadi kurang paham. Jadi mungkin Pak Elon kalau ngelihat di depan rumah ada ayam yang ketabrak, dilihat dulu Pak. Kalau masih hayatun mustaqirrah, ada nafasnya, ada geraknya, ada teriakannya, berarti dia masih ada hidupnya tuh. Disembelih masih sah. Jadi jangan dibiarkan mati dengan sendirinya. Kalau mati dengan sendirinya otomatis jadi bangkai. Terima kasih. Insyaallah Syahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pasal di mana yang ada beberapa Masalah? Mudorot. Oh, mudorot ya. Tadi kan masalah pembahasan terhadap
tembakau. Itu kan mengandung ada unsurnya dari tembakau itu kan nikotinnya. Ya, ya, ya. Terus kopi kan ada kafeinnya. Ya. Nah itu batasan sampai kapan maksudnya motor itu bisa berlaku untuk terhadap manusia, Pak? Ya, ya. Terus yang kedua masalah makanan kayak binatang seperti kepiting dan apa itu rajungan atau kakak swiki apa kakak ya Singke, singke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang bilang enak, jadi nggak enak jawabnya ini. Batasan mudorot itu apa gitu Pak Arifin ya? Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa mudorot itu sepakat menjadi sebab keharaman, ulama sepakat. Tetapi batasan mana sesuatu disebut mudorot, disitulah yang para ulama masih tarik ulur. Kalau dilihat dari definisi mudorot, sesuatu yang darurat itu kan yang mengancam nyawa. Makanya di kitab-kitab fikih itu dicontohkan dengan racun yang mengancam nyawa. Cuman pertanyaannya, mengancam nyawa dalam jangka pendek atau jangka panjang, atau secara instan detik itu juga, atau nanti dalam jangka panjang, itu yang belum terbahas oleh para ulama kita. Karena di dalam kitab fikih tidak ada batasannya, maka mereka berijtihad sesuai dengan apa yang mereka yakini kebenarannya berdasarkan dalil-dalil yang lain. Maka nggak usah heran tadi ada yang mengatakan, oh ini mengandung unsur apa tadi di kopi? Kafein apa nikotin? Tadi bilang nikotin kayaknya. Kafein yang benar itu. Kafein, ada kafeinnya. Pertanyaannya, kafein itu apakah berbahayanya sampai membahayakan tubuh detik itu juga? Atau jangan-jangan ada unsur lain yang dianggap berbahaya, tapi ternyata di satu sisi ada manfaatnya secara medis. Itu kan sering terjadi. Ganja saja, kalau nggak salah ganja ya Pak Arya, ganja saja hari ini ada yang mengatakan bermanfaat secara medis, dan itu secara undang-undang masih diperdebatkan. Nah disitulah artinya ketentuan kaedah halal haram itu bukan berarti menutup pintu perbedaan. Perbedaan akan tetap ada, berbeda dalam menafsiri batasan rambu-rambu tadi itu. Ada yang mengatakan ini najis, ini mutanajis, kopi luwak contohnya. Ada yang mengatakan ini memabukkan, oh ini tidak memabukkan. Tadi kita sudah ambil contoh alkohol tadi. Di yang mudorot juga sama. Terkadang unsur itu ada yang dianggap oleh ulama sepakat semua. Ini mudorotnya sudah 100%. Sudah tidak bisa lagi. Maka dia mengeluarkan fatwa yang mengharamkan. Ulama Saudi mengharamkan dukhon, mengharamkan haram. Rokok. Sebagian ulama Mesir juga mengharamkan rokok. Tetapi ulama Indonesia, majelis ulama saya kira belum tegas. Belum tegas, karena kalau sampai dikeluarkan fatwa haram rokok, kasihan Pak Ipul kan gitu. Belum, karena mudorotnya pun masih ya mungkin berada taraf yang tidak seperti racun gitu, jangka panjang, sehingga bisa dinetralisir dengan suatu, mungkin begitu. Jadi tidak bisa satu pendapat Pak Arifin, akan terbuka pintu khilaf. Kemudian beberapa hewan, ini pembahasan tentang hewan seperti kata, kepiting, rajungan, nanti akan kita bahas tersendiri di kaedah halal haram hewan. Jadi untuk hewan ada pembahasannya tersendiri. Yang bertaring, kemudian yang memiliki kuku yang tajam, kemudian yang hidup di dua alam, nanti kita akan membahas tersendiri dan akan kita sebut contoh-contoh hewan yang ulama berselisih pendapat. Kira-kira ini masuk penyebab keharaman atau tidak? Anjing laut misalnya. Namanya anjing, tapi dia hidup di laut. Nabi mengatakan hewan laut itu al-hillu maitatuh, bangkainya itu halal. Jadi salah satu hewan yang tidak perlu disembelih dan halal dimakan itu dua, Pak. Satu ikan, yang kedua belalang. Dua. Jadi nggak ada ceritanya orang nyembelih ikan bismillahirrahmanirrahim seperti sapi, itu nggak ada. Karena dia bangkainya saja halal. Pertanyaannya, anjing laut gimana hukumnya? Nah, di sini terjadi perdebatan. Kira-kira lebih pantas disebut hewan laut berarti dikiaskan pada ikan, atau lebih besar unsur anjingnya sehingga dianggap anjing? Khilaf lagi. Termasuk nanti rajungan
dan lain sebagainya, kita pending dulu pembahasannya. Saya kira itu cukup, Ustaz. Yakfi, khalas. Terima kasih. Mari kita tutup pembahasan dengan membaca kafaratul majlis. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.